narasi saya dengan pola yang berbeda. Ini kan keciduk ini akhirnya. Oke. Nama Tuhan Abang siapa? Nama Tuhan Bang Ginting siapa? Yahweh. Yahweh. Yesus siapa? Ya. Kalau Yesus itu adalah sang logos yang diberi nama Yahweh, Yahshua. Yesus. Jadi yang mana yang benar namanya? Jadi yang benar yang mana? Saya tanya, yang benar namanya Yahweh. Izin Bang, biar Asmaul Husna itu tadi. Enggak. Di dalam diri Allah itu juga ada disebut. Izin. Pak Ginting jangan pakai istilah-istilah Pak Ginting. Beda tapi guna narasi saya juga yang digunakan. Kita jangan pakai nama, jangan pakai istilah-istilah, pakai bahasa Indonesia aja. Bukannya tadi Bapak yang istilah. Sudah. Satu-satu yang bicara lah. Izin ya. Kalau teman kita Kristen kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini 3 pribadi loh ya. 3 pribadi. Yang bilang 3 pribadi siapa, Pak? Saya 3 bilang pribadi 3 satu kuasa. hakikat, Pak. Saya bilang 3 kuasa. Oke, 3 kuasa. Apakah Bapa, apakah Putra, apakah Roh Kudus, ketiga nama saya sebut tadi itu berbeda atau sama? Itu berbeda lah. Berbeda. Fungsinya berbeda. Sama seperti Kalau Maha berbeda, Baik, Maha. kalau berbeda tapi disatukan, apa nggak kacau balau? Loh, kok disatukan, yang berbeda disatukan? Makanya Pak Handi nggak usah diputar balik bahasanya. Kok dari kemarin seperti itu? Bukan yang 3 disatukan, Pak, tapi yang 1 itu dijelaskan 3. Yang 1 dijelaskan Pak, menjadi 3. Baik, saya ikuti arus Anda. Yang 1 itu siapa? Bang Munir, aku izin turun ya. Tuhan. Bang Munir, aku izin turun. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Teman-teman, Bang Handi, Bang Ginting, maaf ya kalau ada salah kata. Mohon maaf. Aduh. Ya, terima kasih Bang Munir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman ya, kita ikuti polanya Pak Ginting. Jangan bilang ikuti, tapi kebalikannya, Pak. Ya, iya kan Anda mengatakan yang 1 terus diterjemahkan menjadi 3 kan gitu. Oke. Itu yang 1 dulu namanya siapa? Siapa oknum yang 1 itu dulu? Mundur juga Pak Handi ini. Ya kan saya ikutin Anda. Yahweh. Oke, Yahweh terus menjadi 3 siapa aja? Nah, kan sudah lagi bolak-balik menjadi 3. Ya kan di dalam Yahweh itu ada 3 sebutan. Ada siapa? Logos dan Roh Kudus. Apa? Kecil suaranya. Logos dan Roh Kudus katanya. Logos dan Roh Kudus. Baik. Yesusnya nggak ada nih. Jangan ketawa Bang. Yang Yesusnya kok hilang? Karena saya sudah capek Pak Andi. Logos itulah yang disebut dengan Yesua. Oke. Logos itu Yesus. Jadi Yahweh Bapa, Logos Yesus Putra dan Roh Kudus. Saya mau tanya, apakah Yahweh, Logos Yesus dan Roh Kudus berbeda atau sama? Gimana? Apakah Yahweh, ini kok makin lama makin saya ikuti Anda loh ini, Bro. Enggak, Pak Andi penjelasannya kok makin lama makin susah, nggak seperti dulu, enak ceritanya. Dengerin dulu dong, ini saya ikuti Anda loh ya. Yahweh, Yang ikuti, bukan ikuti namanya itu, memorat-maritkan. dengerin dulu Bang, kan saya ngomong dulu. Anda mengatakan Yahweh itu ada Logos, yaitu Yesus, ada Roh Kudus, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Yahweh, Logos, Roh Kudus, Yesus ini berbeda atau sama? Ini berbeda, dalam fungsi berbeda Pak. Oknumnya
Oknumnya kan di dalam diri Yahweh. Oke. Kuasanya, itu kan kuasa yang ada dalam Di diri dalam Yahweh. diri Yahweh. Berarti di Iya. dalam diri Yahweh ada Yesus. Ya adalah logos. Oke, di dalam diri Yahweh ada Yesus. Jelas ya, ini dipegang dulu nih. Saya ulang Iya. sekali lagi, di dalam diri Yahweh ada Yesus. Yesus itu hanya logo saja atau dia punya daging? Enggak. Tapi dia mengambil daging untuk inkarnasi. Apakah daging ini bagian daripada Yahweh? Enggak. Nah, berarti berbeda. Berbeda gimana? Ya ada dagingnya Yesus kok yang menghalangi, bro. Tapi jadi ketawa Pak Andi. Kenapa? Karena aku sudah jelaskan, daging itu adalah sesuatu yang diambil sang logos untuk inkarnasi. Jelas nggak sampai sini? Oke, apakah dagingnya Yesus ini ada di dalam diri Bapak atau dalam diri Yahweh? Ya, loh, Pak Andi kalau Ya. udah dijawab, tolonglah, jangan diulang-ulang lagi. Artinya, Sepertinya Pak brother, Andi kehabisan pertanyaan ini. enggak. Ini standar Jadi banget. diulang-ulang terus pertanyaannya, nggak berlanjut. Santai dulu. Artinya di sini ada dagingnya Yesus yang tidak bisa disatukan dengan Yahweh. Pertama, Yesus pernah ada di muka bumi berpisah dengan Yahweh. Yesus pernah mati 3 hari berpisah dengan Yahweh. Artinya sampai Tetapi yang tiga ini adalah menjelaskan tentang apa yang ada di dalam yang satu itu. Ini mudah-mudahan nggak mengerti ya Pak Andi ya. Oke, mudah-mudahan Mudah-mudahan tidak nggak mengerti. Ketiga ini berbeda oknum. Kita membahas oknum belum. Fungsi, saya bilang tadi. Kita belum berbicara fungsi. Kita tentukan Saya dulu, menjelaskan, jangan ganti Bapak ya bilang dong. saya tidak menggunakan oknum tadi ya, fungsi dan Ja. Ya, kuasa saya itu mau bicara digunakan. dulu gantian. Enggak, karena Pak Andi mempelesetkan apa yang saya sampaikan, itu makanya saya Oke, capture. baik bang. Sebelum kita berbicara mengenai fungsi, kita tentukan dulu siapa yang berfungsi. Nah, kita Ya, tentukan dulu masing-masing lah. siapa ini yang berfungsi. Kalau Ya, masing-masing. Kalau masing-masing bertiga berarti melebihi dari satu yang berfungsi, melebihi dari satu Tuhan. Jelas toh? Andi, tengok ya, di dalam Nah. diri saya banyak fungsi, ada tangan, ada kaki ya. Tangan fungsinya apa, kaki fungsinya apa. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari diri saya, Baik, yang ada dalam diri saya. saya ikuti analogi Anda. Di dalam diri Anda satu sidik jari, tangan Anda berbeda dengan kaki Anda. Tapi persoalannya di sini ada Yesus yang punya fisik, ada Bapa yang tidak punya fisik, ada Roh Kudus yang tidak punya fisik. Ini yang membuat menjadi tidak bisa diterangkan kecuali diputar-putar, bro. Berbeda itu. Sekarang kalau boleh kita luruskan saja, akui saja bahwa ada 3 Tuhan di surga. Nah, keciduk kan, keciduk. Selesai. Pak Andi keciduk jadinya kan. Kok Berarti keciduk? betul yang saya bilang, semoga tidak mengerti, benar tidak mengerti. Berarti apa yang saya bilang benar. Sekarang Tidak kita mengerti. cek di surga sekarang ya. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yesus Ya. ini di surga punya fisik laki-laki dia yang pernah dipakai aktivitas di bumi karena dia terangkat ke surga bersemua sama badan-badannya. Tidak ada yang ditinggal di bumi, kuburan kosong. Ada Bapa yang tidak punya ya tidak bisa dilihat. Dia hanya roh menurut Anda. Ada Yesus yang punya roh dan punya badan, ada Roh Kudus adalah roh. Bagaimana bisa menyatukan ini? Silakan. Ya, berarti benar ya yang saya bilang bahwa semoga tidak mengerti, benar-benar nggak ngerti. Juga saya bilang sang logos itu inkarnasi yang udah masuk ke dalam daging, itu artinya itu.
Jadi sang roh itu ya, sang logos yang adalah roh itu masuk ke dalam daging. Daging itulah yang digunakannya selama dia di dunia. Wujudnya seperti itu yang dilihat oleh mata, karena daging bisa dilihat, roh tidak bisa dilihat. Jadi kalaupun yang Pak Handi maksudkan bahwa ada orang yang melihat Yesus naik ke surga, wujudnya, tapi itu bukan daging. Ya, ketika dia naik, kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 5, 15 ayat 50, darah dan daging tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Jadi jasmani yang diambil Yesus selama dia di dunia itu tidak sampai ke surga. Gitu? Paham kan sampai sini? Oke, sudah? Mudah-mudahan tidak mengerti. Oke. Enggak bakal kita ngerti Bang, karena Anda Iya. mengingkari, membuang anak Bunda Maria yang asli. Anda buang anak orang di sini. Nah, sudah Anda kemana hilangkan anak orang. Kenapa? ini? Ya iya, bukan anak Gantian orang lah. Pak, itu daging. Gantian lah. Begini Bang Ginting, Bunda Maria itu merawat anaknya loh, mulai dari kecil disusui, mati di tiang salib, bangkit lagi, dikira hantu, minta ikan goreng, terangkat ke surga, Markus 16:19. Banyak orang lihat terangkat sama fisiknya. Persoalannya kuburannya juga kosong, nggak ada isinya toh. Artinya fisiknya ini, anaknya Bunda Maria ini terangkat semua ke surga. Gitu loh. Jadi tolonglah Mbak Bro Ginting, jangan hilangkan anak orang. Akui saja bahwa di surga itu anaknya Bunda Maria naik ke surga, selesai. Kenapa sih? Ada apa sih kok menghilangkan anak orang gitu loh? Ada apa gitu loh? Ada apa Anda dengan Bunda Maria? Kenapa anaknya orang dihilangkan? Kira-kira masalahnya apa Bro Ginting? Silakan. Jadi memang mungkin pemahaman kita berbeda Pak Handi ya. Handi merasa bahwa daging ini masih masuk surga. Tetapi kalau di dalam kekristenan, di surga itu tidak ada daging. Ya, tidak ada daging di situ. Tidak ada daging burung, daging kambing, nggak ada. Daging manusia nggak ada. Kita hidup di surga itu adalah jiwa kita yang ada di situ. Jiwa itu adalah roh. Makanya di sini Pak Handi itu kebingungannya di situ. Karena Pak Handi memandang Bible dari perspektif Al-Quran. Ya toh? Itu masalahnya. Sudah? Makanya sudah saya bilang ya, yang diambil Yesus itu adalah daging dan dia inkarnasi di dalamnya. Memang yang melahirkan Maria, benar, yang melahirkan prosesnya. Proses kelahiran itu dilakukan oleh Maria. Sama seperti kita nanti, ya kan? Apakah tubuh kita ini akan naik ke surga? Mungkin Pak Andi akan mengatakan seperti itu. Tetapi dalam Kristen nggak seperti itu. Yang masuk ke sana jiwa, Pak, bukan daging, bukan tulang, bukan darah. Karena ini tubuh kita ini berasal dari bumi dan dia akan kembali ke tanah, bukan ke surga. Nah ini makanya semoga ini semakin tak mengerti Pak Handi, karena baik. Alkitab Bible ini Gantian ya. mendalam sekali pemahamannya. Bible Gantian ini ya, bukan Pak. hanya melihat, bentar baru selesai 10 detik lagi. Oke. Jadi Bible ini bukan hanya melihat, hanya sekedar melihat sesuatu yang ada itu, tetapi dia jauh ke depan sana membicarakan sesuatu yang belum terlihat. Paham Pak Handi ya? Oke. Gantian. Ya. Di sini kita bisa lihat siapa yang berpikir jernih, siapa yang tidak gitu ya. Semua orang mengakui bahwa anaknya Bunda Maria itu adalah manusia. Laki-laki disunat pada umur 8 hari. Bahkan menurut Esra Soru itu sekolah sampai STT sama Babang Nusena, sekolah dia itu. Normal dia, laki-laki dia. Ya bolehlah saya tambahkan dikit, dia ganteng karena nggak mungkin jelek. Karena saya mengimani juga dia sebagai Nabi umat Islam yang ke-24, kan begitu. Anda menyamakan dengan manusia pada umumnya, tidak. Yesua Masia itu matinya itu, bro, kuburannya kosong. Kalau kita ini ada tulang belulang kita, nanti kalau mati, lu coba gali kuburan, ada tulang belulang di sana. Dia tidak bawa fisiknya yang di bumi, yang aktivitas dibawa lagi ke dunia lain, enggak. Tapi kalau Yesua Masia 3 hari dia mati dikubur, bangkit dengan fisiknya lagi gitu loh. Bahkan orang kaget, dikira dia hantu. Kata Yesus, hantu tidak punya daging dan kulit. Masih orang nggak percaya, minta lagi ikan goreng, membuktikan dia manusia. Makan dia. Menurut teman-teman Kristen 40 hari dia beraktivitas di bumi, baru terangkat 500 orang menyaksikan, badannya terangkat semua. Makanya kalau Anda berziarah ke sana, itu kuburannya nggak ada isinya, bro. Karena anaknya Bunda Maria ini yang ada Tuhan kan terangkat semua gitu loh. Ini logis, fakta, data nggak bisa dibantah.
Nah, pertanyaannya ini yang menjadi masalah adalah teman-teman Kristen ini menghilangkan anak Bunda Maria fisiknya yang dipakai aktivitas di bumi. Dia mengambil analogi manusia pada umumnya, beda. Nah, tolong jelaskan Bro Ginting. Menurut Anda, anaknya Bunda Maria ini sekarang fisiknya ada di surga atau hilang? Itu aja dulu. Anaknya Bunda Maria ini hilang atau masih ada di surga? Silakan. Benar ya, saya bilang Pak Handi memang benar nggak mengerti. Saya sudah saya katakan fisiknya, fisik ya, bukan wujud ya. Bedakan nanti fisik dengan wujud ya, gambaran. Supaya nanti kita clear persoalannya. Bisa saja orang melihat sesuatu, tapi itu bukan fisik, tapi wujud ya. Oke, saya ada 3 poin yang saya tangkap ini ya dari Pak Handi. 1, yang disunat sekolah berjalan-jalan itu adalah daging, yang dimana sang logos itu berdiam di dalamnya. Kenapa itu dilakukan? Agar aktivitasnya sebagai manusia terlihat, ya, sehingga dia mengikuti tradisi yang berlaku pada saat itu. Tetapi Yesus itu, sang logos itu berdiam di dalam daging itu. Saya ulangi lagi, yang disunat, yang sekolah, yang berjalan-jalan itu adalah daging, tapi sang logos yang asli itu ada di dalam daging itu, berarti ya. Tentang fisik ini kan bisa saja melebur kembali ke tanah, kan sudah saya bilang dari tadi ya kan. Bagaimana, kapan, di mana kembalinya ke tanah itu memang tidak dijelaskan. Tetapi secara logika kita berpikir bahwa apa yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah, ya. Nggak mungkin dia kembali ke surga, enggak. Bumi ya kembali ke bumi. Nah, kemudian Duduk belah kanan Allah Bapa. iya, mantap ya. Jadinya itu nanti penjelasannya lebih luas lagi. Makanya saya bilang, ketika saya menjelaskan ini, Bible itu memang sangat luas Pak penjelasannya, sehingga orang-orang yang membaca sekilas ya, itu akan terbentur dalam pemahaman yang berhenti. Kalau kami tidak berhenti dari pandangan yang terlihat, bisa kami jabarkan, bisa kami jelaskan. Tapi mohon maaf ya, teman-teman di sini hanya melihat sesuatu, menilai sesuatu apa yang dilihat, tetapi tidak bisa menjelaskan apa yang tidak terlihat. Harusnya gitu Pak Andi ya. Oke, baik, gantian ya. Pak Lonely di mute dong. Habis ini gantian aja, di mute dulu biar nggak mengganggu. Lonely ya. Jadi gini ya bro, Yesus itu ada di muka bumi bukan daging saja. Kalau daging saja ya lemas lah, nggak ada tulangnya, nggak ada rambutnya. Ya, manusia normal dia. Kamu udah bilang tadi, manusia normal, ganteng. Mungkin nggak ada yang kalah ganteng kali di zaman dia. Yakin saya itu. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus manusia paling ganteng di zamannya itu, nggak ada yang ngalahin dia. Paling manusia sempurna dia itu. Karena manusia yang dipilih di muka bumi itu di zamannya ya. Setuju di sini dong. Nah, yang dimaksud di sini adalah anaknya Bunda Maria loh, ini anak kesayangan dia loh. Oke lah dia punya saudara tiri mungkin, tapi dia paling disayang. Saya yakin paling disayang sama ibunya. Yang kita tanyakan di sini, gitu ya, yang kita mau bahas di sini, sesuai dengan yang pernah dilihat orang yang ada datanya di Bible, dia itu pernah dikubur. Tapi Maria Magdalena datang, bertanya kepada 2 malaikat, "Mengapa engkau menangis?" Kata malaikat. Maria Magdalena menjawab, "Tuhanku diambil orang." Artinya dia sudah bangkit, kuburannya kosong. Kalau manusia pada umumnya dikubur 1000 tahun masih ada tulang-tulangnya di sana. Beda. Jadi Yesus ini terangkat semua ke surga gitu loh. Ini valid, logis, masuk akal. Karena datanya ada. Dia makan ikan goreng, masa makan ikan goreng bukan orang, tapi orang lihat. Yang makan ikan goreng itu pasti dia punya gigi mengunyah, pasti dia punya mulut untuk menelan gitu ya. Itu dilihat orang loh. Dia berbicara loh, komunikasi. Kata Yesus, "Aku ini bukan hantu loh. Hantu tidak punya daging dan tulang." Yesus ngomong. Ini orang loh yang ngomong, hidup lagi gitu. Saya ikuti yang mana tertulis di Bible begitu. Ya, itu tadi Markus 16:19, terangkatlah dia ke surga. Inilah yang diperingati hari kenaikan Isa Al-Masih di Bible itu. 40 hari dia bumi, terangkat ke surga. Banyak orang lihat, terangkat kelihatan, berarti punya fisik gitu loh. Anaknya Bunda Maria loh ini. Nah, yang ingin dijelaskan teman-teman, memang agak sulit sih ini gitu loh.
Kalau dia mengatakan yang di surga itu anaknya Bunda Maria, berarti dia menuhankan anak orang. Nah, untuk mengakalinya, itu bukan lagi anaknya Bunda Maria, fisiknya udah hilang di perjalanan. Nah, nggak boleh juga dong Anda hilangkan fisik anak orang, kan begitu. Nah, ini serba salah kan dijelaskan di sana, karena memang ada Bapak, ada Yesus duduk di sebelah kanan. Bapak hanya roh saja, Yesus itu ada fisiknya laki-laki itu. Nah, tolong Bro Ginting, tolonglah jujur mengatakan bahwa itulah yang saya tuhankan, anaknya Bunda Maria yang di surga, yang laki-laki ganteng itu. Kalau ini Anda sudah jawab, kelar urusan. Tapi kalau Anda mau mempelesetkan, ya Anda menghilangkan anak orang. Tinggal memilih saja, Anda hilangkan anak orang atau Anda menuhankan anak orang. Kira-kira begitu, Bro. Berulang kali saya jawab, mesti muter-muter juga nggak apa-apa ya. Di kubur itu adalah jasad, saya bilang. Dan ketika jasad itu dilihat mati, karena sang logos itu meninggalkan sang jasad, ya itu ya. Jadinya bedakan antara manusia yang dikubur dengan jasad yang lebur. Mungkin ya di dalam pemahaman Pak Handi sepertinya jasad itu nggak bisa lebur ya, makanya seperti itu. Tetapi manusia itu bisa loh dibakar hangus atau bisa sampai lebur dia menjadi partikel-partikel kecil, bahkan menjadi atom pun bisa itu. Jadi jangan katakan itu. Sedangkan baja yang sekeras apapun bisa saya buktikan. Atau bisa Bapak Pak Handina itu tunjukkan sama saya satu benda yang tidak bisa saya hancurkan, pasti bisa. Jadi beda di kubur. Yang makan ikan bakar itu juga dagingnya, daging yang digunakannya selama di bumi, yang dilahirkan Maria, anak kesayangan, apa hubungannya? Itu apakah setiap anak kesayangan nggak boleh di jasadnya itu nggak bisa lebur? Bisa. Intinya begini, yang dilihat orang itu bisa fisik bisa tidak ya. Tetapi sebenarnya seperti gini. Coba Bang Handi nanti dalam sebuah rumah ya, rumah tutup rapat, kemudian ada cahaya matahari ya, lobangi dindingnya itu. Nanti akan terlihat sesuatu gambaran dari cahaya itu. Itu bukan fisik, itu gambaran. Makanya bedakan antara fisik dengan pandangannya melihat gambaran. Saya sudah jelaskan berulang-ulang ya. Di surga berdasarkan Bible 1 Korintus 15 ayat 50, darah dan daging itu tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Artinya mana fisiknya itu? Ya mungkin saja sudah dileburkan Yesus, dibilangkannya tak kemana, nggak ada masalah. Karena daging itu sendiri berasal dari bumi. Maria juga tidak akan keberatan. Masa Maria keberatan, ya toh? Jadi kita berbicara secara logika. Saya tidak pernah menuhankan jasad itu, tidak pernah. Saya menuhankan yang berdiam di dalam jasad itu, ya toh? Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari memang ada panggilan-panggilan ya, anakku, saudaraku, temanku, itu biasa di dalam kehidupan kita manusia ini sehari-hari. Tolonglah, mudah-mudahan ini semakin nggak mengerti lah ya. Oke, baik, nggak apa-apa bro, kita diskusi aja. Anda menuhankan yang berdiam dalam jasad. Berarti Tuhan Anda selalu kebawa-bawa oleh jasad. Kemanapun jasad pergi, Tuhan Anda dibawa oleh jasad. Karena nggak mungkin nggak mungkin Tuhan Anda jalan sendiri tanpa dibantu oleh jasad. Jasad Yesus misalnya ke pasar, maaf ya, Tuhan Anda ikut ke pasar. Karena jasad Tuhan Anda berdiam di dalam Yesus, kan begitu. Yesus lagi beraktivitas, Tuhan Anda ada di sana. Yesus lagi tidur, Tuhan Anda ada di sana. Kalau mohon maaf, kalau dulu ada Yesus bisa main bola, Yesus main bola, Tuhan Anda ada di dalam pemain bola. Mohon maaf ya, ini cuma analogi saja, saya nggak mau menista. Kedua adalah bahwa kita lihat kuburan kosong. Tidak ada satupun argumentasi scholar Kristen, Mas Bro, mengatakan bahwa jasadnya Yesus itu hancur lebur selama 3 hari. Nggak ada. Baru 3 hari itu pun saya rasa belum membusuk. Kenapa? Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Artinya dia hidup sebagaimana di kisah itu bahwa Yesus inilah dibangkitkan oleh Allah, kan dibangkitkan kembali setelah dia mati menurut data di Bible Anda. Kemudian dia dikira hantu dan makan ikan goreng. Sampai sini dulu saya pengen klarifikasi ke Bro Ginting.
Yang makan ikan goreng itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan lagi anaknya Bunda Maria, Mas Bro? Bisa dijawab dulu sampai sini. Oke, terima kasih ya. Mana jasad pergi, di situ logos itu berdiam. Ya, oke, ini kalimatnya. Sebenarnya terbalik, Pak. Karena jasad itu tidak bisa bergerak kalau di dalamnya tidak ada kuasa yang menghidupkan. Jadi sebenarnya kalau kita agak sedikit saja cerdas ya, yang menggerakkan jasad itu adalah Yesus. Dia yang membawa jasad itu kemana-kemana. Bukan dia yang dibawa oleh jasad, karena jasad tidak bisa bergerak, tidak hidup, tidak punya kuasa. Jadi jangan terbalik-balik, Pak. Bapak pemikiran terbalik. Sama seperti kita, tubuh kita ini tidak bisa bergerak, Pak. Kalau jiwa dan roh kita sudah meninggalkan. Lalu yang menggerakkan tubuh ini siapa? Ya tentu jiwa dan roh, bukan jasad ini yang membawa jiwa kita, bukan. Tapi jiwa itulah yang menuntun kita ke sana kemari. Ya, tidak ya. Ya, Kemudian boleh begini, mungkin saya belum menjelaskan. selesai. Oh iya, Bentar. iya, oke, siap. Yang dibangkitkan 3 hari 3 malam itu ya, itu adalah sang jasad itu. Sederhananya begini, pemikiran saya sederhana saja lah. Setelah 3 hari 3 malam sang logos itu masuk lagi ke dalam jasad itu, maka jasad itu kembali bisa beraktivitas. Gitu. Jadi jelas ya, clear sampai sini ya. Itu Lalu yang tadi dengar. tadi kan bagian saya cuma minta klarifikasi tadi. Dengar, ya udah sebentar lah biar saya. Yang makan, kan? Pertanyaan saya gini loh. Iya, yang ini mau makan, saya lanjutkan. Yang makan itu ya, yang makan yang makan ya. ikan goreng itu, Yang makan, apakah iya, masih yang anaknya makan- Bunda Maria? Iya, itu masih anak Bunda Maria yang dilahirkan Maria. Oke. Ketika dia berjalan ke sana kemari selama 40 hari atau berapa itu ya, kan ada salah satu aktivitasnya itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah membangkitkan jasad itu. Kalau roh katanya kan tidak bisa apa. Makanya jasad itu ingin dibuktikannya bahwa dia sudah membangkitkan jasad itu. Oke. Oleh karena itu jasad itu dibuktikannya dengan memakan ikan bakar, sebenarnya bukan ikan goreng. Kalau Ikan Pak bakar Handi ya? kalau Pak Handi nanti baca original teksnya, itu sebenarnya ikan bakar. Oke. Kenapa jadi ikan goreng? Saya pun nggak tahu kenapa terjemahannya seperti itu. Apakah ada maksud-maksud lain untuk membuat? Iya, bisa saja, Pak. Karena kita tidak bisa menafikan ya bahwa Bible ini banyak, Pak, ditukang-tukangi orang dengan tujuan maksud tertentu. Saya nggak tahu supaya kita semakin membuat kesalahan-kesalahan. Tapi original teksnya itu ikan bakar, bukan ikan Jelas itu goreng. bukan kerja. Oke, gantian ya. Yang Karena jelas itu. sebentar, karena zaman dulu minyak gue rasa belum ada minyak gorengnya kan. Jadi bagaimana seorang Pak Handi ya ketika mendapatkan sebuah informasi tidak menelusuri sampai tuntas, lalu dimanfaatkan. Oh, karena ini cocok ini untuk membuli ya digunakan. Enggak, saya nggak mau bully, Bro. Saya Ya berdasarkan iya, data. makanya tolong Pak Handi, nanti ada satu terjemahan, ya memberi waktu sedikit lah. Ini sebenarnya ikan goreng atau ikan bakar? Original teksnya kan ada, Pak. Oke. Oke, Ya, oke. makasih ya. Baik. Yang jelas nanti kalau saya mengikuti Anda ikan bakar, nanti saya disangka membuli teman-teman Kristen yang terlanjur larut mengimani terjemahannya ikan goreng. Tapi kalau Anda di sini ikan bakar, saya ikuti Anda. Oke, setelah makan ikan bakar. Kan begitu, Bro, kalau diskusi. Saya pakai nanti ikan bakar, nanti saya dihajar sama oten yang lain. Mana datanya? Ikan Ikan apa itu? Kalau jenis ikan nggak usah ditanya, Bang, karena bukan substansi ke sana. Jadi gini, Bro Ginting, Anda tadi mengatakan bahwa di sini ada mix antara Tuhan Anda bercampur menyatu dengan jasad. Oke. Jadi Tuhan Anda itu bukan jasadnya, Tuhan Anda itu adalah rohnya. Tapi jasad ini ada roh di dalam jasad menghidupkan jasad. Tuhan Anda adalah rohnya, fisiknya bukan Tuhan. Tapi tidak mungkin Yesus hidup kalau tidak ada roh. Tidak mungkin juga dikatakan Yesus kalau tidak punya fisik. Tidak mungkin Bunda Maria melahirkan roh saja. Bunda Maria itu melahirkan Yesus. Gitu loh ya. Karena Bunda Maria tidak mungkin melahirkan 2 kali. Keluar dulu mayat, baru melahirkan lagi roh, dimasukkan. Kenapa? Sudah tercipta dalam kandungan. Yesus itu ada rohnya, hidup dia. Tapi rohnya Yesus adalah Tuhan Anda. Pernah berdiam di dalam kandungan. Artinya Bunda Maria mengandung Tuhan Anda juga bersama
jasad bersama fisiknya Yesus, sebagaimana Anda terangkan, makan ikan bakar masih anaknya Bunda Maria itu. Deal di sini. Nah, kalau masih anaknya Bunda Maria yang makan ikan bakar sebelum naik ke surga, apakah setelah dia naik ke surga, apakah sudah sampai di surga masih anaknya Bunda Maria atau bukan lagi anaknya Bunda Maria? Silakan Mas Bro. Oke, makasih. Aduh, semakin nggak ngerti ya. Anak Bunda Maria itu adalah darah dan daging yang dimana Sang Logos berdiam di dalamnya, ya. Darah dan daging tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Ini clear sebenarnya ya. Tapi kemanakah darah dan daging itu? Ya itu tidak dijelaskan dalam Bible. Tapi dari ayat yang saya sampaikan itu sudah menjawab bahwa darah dan daging itu tidak mendapat tempat di kerajaan surga. Ya, menjelaskan. Jadi anak Bunda Maria tentu tidak ada di surga. Ya, yang ada itu Sang Logos yang menggunakan Maria untuk kelahiran, proeksistensinya di situ dia, ya. Jelasin nih Pak ya. Oke. Kemudian tidak mungkin. Berapa kali Pak Handi katakan tidak mungkin? Emang Tuhan itu ada sesuatu yang tidak mungkin baginya? Itu aja dulu dijawab. Oke, baik. Kalau Sang Pencipta itu Maha Kuasa, tapi ada yang ketidakmungkinan kepada Sang Pencipta itu karena dia tidak mungkin seperti ciptaannya. Itu yang tidak mungkin, menyalahi kodratnya sebagai yang Maha Kuasa. Laisa kami selisih, tidak ada yang setara dengan dia. Itu yang tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga dia berada dalam ciptaannya, kan begitu. Kita nggak ke sana, kita kembali ke topik. Karena tadi udah mengatakan bahwa anaknya Bunda Maria itu bukan lagi yang pernah setelah makan ikan bakar terangkat ke surga, anaknya Bunda Maria sudah menghilang. Kan begitu. Di surga nggak ada lagi anaknya Bunda Maria. Kalau boleh kita tanya, pertanyaan anak kecil saya wakili. Kemanakah anaknya Bunda Maria sekarang? Apakah hancur di kuburan? Atau dia lagi menguap di udara dalam perjalanan dari bumi ke surga? Bisa dijelaskan dulu, Bro. Silakan. Ini berulang kali bolak-balik. Saya coba dibuka sedikit Pak Handi, pikirannya agak luas sedikit ya. Saya sudah mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria yang disebut sebagai anak ya, ya kan? Itu adalah darah dan daging ya, di mana Yesus berdiam di dalamnya. Lalu di manakah darah dan daging itu sekarang? Karena dia tidak mendapat tempat kerajaan surga, ya dia sudah lenyap entah kemana. Tapi dalam Bible tidak dijelaskan. Sebentar dulu ya. Kemudian saya aneh gitu ya. Pak Handi begitu kuatnya dan tegasnya mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tetapi kenapa ketika Pak Handi sudah yakin bahwa Tuhan Maha segala-galanya, Maha Kuasa itu mengatakan ada sesuatu yang tidak bisa dilakukannya? Ini kan kontradiksi banget ini. Gitu? Sangat-sangat kontradiksi. Di satu mengatakan bisa berbuat apa-apa, tapi di sini mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Jadi sungguh aneh. Jadi saya gimana mau diskusinya nih? Oke, gantian ya. Sudah? Santai aja. Ya Nggak usah sudah. kita. Oke, baik. Kalau Sang Pencipta itu dia memang Maha Kuasa, tapi dibatasi oleh sifat-sifatnya Sang Pencipta itu. Karena tidak mungkin dia turun ke bumi menjadi makhluk terus dieksekusi oleh ciptaannya sendiri gitu. Ini nggak masuk akal. Tapi kalau itu akal Anda dan iman Anda, ya monggo saja. Kembali ke topik. Anda mengatakan anaknya Bunda Maria entah kemana sudah lenyap. Ya is okay. Artinya di sini Anda Bro Ginting ini berpendapat bahwa anak Bunda Maria itu sudah hilang. Sudah nggak ada bekasnya lagi kecuali rohnya yang berbekas. Darah dan dagingnya itu sudah lenyap, entah kemakan cacing, entah kenapa. Tapi kalau kemakan cacing nggak mungkin karena kuburannya kosong. Karena kita lihat dia masih bangun makan ikan bakar menurut Anda kan gitu. Nah ini problem Bro. Jadi sekarang ini di sini Bro kita mengalami si malakama. Kenapa? Pertama, Anda bisa dilapor balik Bunda Maria menghilangkan anak dia. Satu ya. Ini bisa laporan menghilangkan anak orang loh. Jadi sekarang kalau begini ceritanya, Anda hanya berasumsi Bro menghilangkan anak orang. Ini yang kita tuntut, bukan ya? Maksudnya ini yang kita diskusikan. Kalau pengen jujur, di surga itu masih ada
tubuh dan daging dan darah. Kenapa? Duduk. Saya berikan saja contoh. Di Lukas 22:30, di sana itu mereka akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Masih ada acara makan dan minum. Kalau makan dan minum di surga itu hanya roh saja, ada meja, ada duduk, ada kursi, bagaimana mungkin roda saja yang makan? Kedua, ini lebih parah nih. Saya khawatir nanti ada roh berjalan memakai jubah tertulis Raja Segala Raja. Karena Yohanes melihat di Pulau Patmos, Wahyu 19:16, di paha dan di jubahnya tertulis Raja Segala Raja. Kalau ada roh saja memakai jubah, nah gimana kisahnya gitu loh. Itu pasti punya fisik, apalagi ada semacam paha. Nah, bisa nggak membahas pahanya? Bagaimana mungkin ada orang aktivitas makan dan minum, ada roh pakai jubah? Janganlah. Sekali lagi saya minta kepada Pak Ginting, tolonglah kembalikanlah anak Bunda Maria sebagaimana sedia kala. Itu permintaan saya kepada Anda, bro. Thank you. Oke, ini asik ini ya. Tapi kelihatan ya. Assalamualaikum Bang. Sepertinya Pak Handi ini tidak bisa mana makanan daging, Halo. ya tubuh, mana makanan jiwa. Jadi dia menyamakan bahwa di dunia ini sama dengan di surga. Nah, ini jadi kacaunya. Dunia gaib disamakan dengan dunia nyata. Nah, ini bahaya ini bahaya ini. Ya toh? Dia menganggap bahwa ya daging ini seperti ini, di surga juga seperti ini. Ada darahnya, ada apanya gitu ya. Itu saya. Kalau berisik, Pak Pak. Ismail, Pak Ismail Benar. berisik, Pak. Gini, saya sangat tertarik dengan penjelasan Pak Handi tadi ya, bahwa Tuhan dibatasi oleh sifatnya. Berarti sifatnya itu lebih hebat dari Tuhan itu sendiri jadinya. Karena dia bilang sendiri tadi, Tuhan itu memang tidak ada yang mustahil, tapi dia dibatasi oleh sifatnya. Berarti sifatnya itu lebih hebat dari Tuhan yang bisa membatasi Tuhan itu sendiri. Gimana ini nanti Pak Handi menjelaskan ini ya? Bisa gampang Kemudian, gitu. ya silahkan aja, berarti Tuhan lebih sifatnya lebih hebat dari Tuhan Anda itu. mau membelokkan topik. Sebentar, bukan membelokkan. Tapi Pak Handi nanti akan terbentur ini. Jika Enggak. sifatnya bisa membatasi dirinya. Coba, ngeri nggak itu? Kemudian jasad ya, saya sudah bilang, yang dilahirkan Maria itu adalah darah dan daging yang kemudian disebut orang sebagai anak. Itu kan bahasa manusia, bahasa di dunia, supaya komunikasi itu bisa menyambung gitu ya. Tapi sebenarnya darah daging ya. Kemudian kemana jasadnya? Apakah dimakan cacing atau lebur atau apalah, semuanya itu kan bukan masalah. Nggak masalah Pak, mau dimakan cacing, mau lebur, mau menguap, mau apa, itu apa dipersoalkan. Yang penting dia sudah lenyap dan itu tidak mendapat tempat di kerajaan surga, darah dan daging itu. Itu jelas tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50, sudah saya ulang-ulang ya kan. Kemudian makan dan minum di surga itu memang kita makan dan minum Pak. Tetapi bukan makan dan minum seperti di dunia ini. Ada tanah, ada akar pohon, ada daging burung, ada air jahe, ada arak. Bukan seperti itu Pak. Beda. Makanya pahami perbedaan antara dunia dan akhirat. Jelas Pak ya? Oke, gantian ya. Saya jawab pertanyaan Anda biar imbang lah begitu ya. Saya bilang tadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak akan pernah menjadi ciptaannya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan dia. Gitu ya. Itu yang membatasi sifatnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifatnya manusia, nah itu bukan lagi sang pencipta. Apa bedanya dengan kita? Tinggal kita sekolah menyamakan pangkat kita, ya kan gitu. Jadi inilah bahasa-bahasa sederhananya. Kita kembalikan ke topik ya. Saya pengen klarifikasi sejenak, saya waktu setengah menit buat Anda jawab. Apakah rohnya Yesus itu termasuk anaknya Bunda Maria, bro? Ya. Ya. Kita jangan kesan kemari dulu Pak Handi ya. Enggak, gimana? Saya tanya dulu. Sudah Ini giliran saya saya, sebut. masih giliran saya Jawab bicara. aja, Ting. Ya kan sudah saya jawab. Jawab, Dek. Yang dilahirkan, yang disebut sebagai anak itu adalah darah dan daging. Oke. Roh Kudus dan Yesus itu bukan anak Bunda Maria secara hakikatnya, tetapi Yesus Sang Logos berdiam di dalamnya untuk melakukan sebuah proses kelahiran. Oke.
berulang-ulang kok. gantian ya, ini saya cuma klarifikasi. Bunda Maria itu pernah mengandung Yesus hidup. Yesus itu adalah roh sang pencipta di dalam diri Yesus. Pertanyaan saya, kalau berasal dari kandungan Bunda Maria, apakah itu anak Bunda Maria? Aduh, berulang kali saya jawab itu ya. Oh, nggak bisa nyambung juga ya. Saya ulang ya. Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria, Yesus hidup. Di dalam jasad Yesus itu ada roh yang Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah yang pernah ada dalam kandungan Bunda Maria itu anak kandung Bunda Maria? Ini ya, saya jawab ya. Saya agak panjang dikit boleh ya? Enggak, cuma pendek doang, iya atau tidak kok, bro? Jangan, itu nanti saya tergiring. Satu situasi Mau mutar-mutar dulu ini, mau ke mall dulu. Bukan. Mas, silakan saja. Ini ya. Bapak. Oke. Santai Nah, aja, kita santai. bahasakan kandung ya, dikandung. Artinya kata dasarnya kandung, mengandung ya. Logos Maria tidak pernah mengandung. Mengandung itu istilah berisi ya. Istilah maksudnya mengandung, istilah ada di dalamnya gitu. Logos itu bukan mengandung Maria, bukan. Yang ada terkandung di dalam Maria itu adalah jasad itu. Apa ngerti nggak mengandung? Seperti contohnya gini ya. Contohnya air susu mengandung rasa manis. Dengar ya. Bentar dulu biar supaya jangan salah dulu. Susu mengandung rasa manis. Artinya apa? Manis itu bagian dari susu itu. Ya toh? Jelas ya? Oleh karena itu saya ingin jelaskan ya, yang mengandung Maria, yang terkandung Maria di dalamnya adalah daging itu. Daging itulah yang ada kandungannya berhubungan dengan Maria. Tetapi sang logos itu tidak ada istilahnya kandungannya di dalamnya tidak ada. Tidak ada kandungan logos di dalam Maria, nggak ada, atau Maria kandungannya nggak ada. Gimana saya menjelaskan? Nanti Pak Andi makin pusing kayaknya. Nggak apa-apa. Saya suka bikin pusing. Ah, iya kan? Gantian ya. Oke, kita kembali ya. Menurut Anda, Bunda Maria itu di dalam kandungan Bunda Maria hanya mengandung daging. Artinya Bunda Maria hanya mengandung mayat. Mayat. Gimana sih? Kan Anda menghilangkan rohnya. Ya mungkin mayat. bisa saya jelaskan Ya, apa mayat yang maksudnya yang apa? semua yang dikatakan ini. Saya dulu Bang, sedikit saya selesaikan dulu ya. 1 menit Oh lagi. iya, monggo mengandalkan. Ya, Iya, monggo. Ya, jadi kita lihat Bunda Maria itu mengandung Yesus yang hidup. Ada roh di dalam diri Yesus. Roh di dalam diri Yesus inilah yang Anda tuhankan. Itu. Jadi Bunda Maria itu melahirkan sekali melahirkan, tidak melahirkan mayat dulu baru melahirkan roh, atau melahirkan mayat roh datang dari mana memasukkan roh ke dalam mayat hidup di luar kandungan. Enggak. Bunda Maria itu mengandung normal. Ada Yesus yang hidup bersama rohnya Yesus yang ada tuhankan itu. Makanya saya tanya kan, apakah yang Anda tuhankan rohnya Yesus itu pernah berada dalam kandungan sekaligus anak kandung Bunda Maria, atau Yesus di dalam aduh, kenapa sih tes? Coba kalau orang ngomong, tolong dulu di-mute dulu. Biarkan dulu saudara kita ngomong. Bang, ya dulu bang. Habis ini selesai saya kok gantian ya. Jadi sampai mana tadi ya? Apakah kandungan Bunda Maria itu, di dalam kandungan Bunda Maria itu Yesus hidup dengan roh itu, atau Bunda Maria mengandung tidak hidup baru dia keluar? Silakan bro. Oke ya, sebentar gini, biar saya clearkan dulu. Ini bahasa Indonesia kadang-kadang sulit ini dipahami karena bisa banyak arti. Enggak pernah gini ya. Iya. Saya bercerita gini aja lah ya. Maria hamil, ya, Maria hamil, ya toh. Oke. Di dalam rahimnya itu sesuatu yang dikandungnya ada. Itulah disebut dengan darah dan dagingnya. Oke. Tetapi di dalam kehamilannya itu, di dalam rahimnya itu ada sang logos. Oke. Ya. Makanya bahasa Indonesia harus gimana saya menjelaskan. Jadi kalau kita berbicara tentang kandungan itu artinya adalah sesuatu yang ada keterikatan hubungan secara genetika, ya, itu namanya kandungan.
Kenapa disebut mengandung? Karena yang di dalam perut kita itu adalah sesuatu yang berasal dari darah dan daging kita seutuhnya. Ya memang benar, darah dan daging yang diambil Yesus sebagai rupa seorang hamba itu memang darah daging Maria, ya. Tetapi Yesus ada di dalam rahim itu, tapi dia bukan merupakan unsur kandungan daripada darah dan daging Maria. Ini kan menceritakan tentang proses kelahiran ini, Pak, ya. Makanya bahasa Indonesia ini harus jelas kita. Maria hamil, ya. Maria hamil, dia mengandung darah dan dagingnya, ya, karena kandungan sendiri, kandung. Jangan diganggu, Bang. Kemudian ada di dalamnya Sang Logos, ya. Sang Logos ini tidak ada kandungan darah daging Maria, tidak. Paham, Pak? Maksudnya Paham. Baik ya, sekali lagi. Ya, tapi udah terakhir tadi katanya, biar yang lain bicara dulu. Enggak, ini belum jelas. Jadi kandungan Bunda Maria itu menurut Anda ada daging, ada darah. Dalam rahim aja lah, Pak, dalam rahim. Iya, dalam rahim. Oke. Ya. Dalam rahim Bunda Maria itu ada daging, ada darah, Ya. ada roh. Betul ya? Gak darah dan daging aja, ya. Di dalamnya ada Sang Logos. Ya kalau nggak ada rohnya ya mayat dong. Ya, oke. Dalamnya ada roh. Nah, roh ini adalah Tuhan Anda kan? Iya. Oke. Berarti Tuhan Anda pernah ada dalam kandungan kan? Di dalam rahim. Dalam rahim. Iya. Betul ya? Jadi Ya. Tuhan Anda pernah ada dalam rahim Bunda Maria. Ya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda adalah anaknya Bunda Maria? Bukan. Anak Bunda Maria darah dan dagingnya. Gimana sih? Ya Kok iyalah. Kok enggak? Darah dan daging Maria itulah yang disebut anak kandungnya, karena dia ada kandungannya di dalamnya, kandungan zatnya, kandungan genetikanya. Tetapi Sang Logos tidak ada kandungan genetika Maria di dalamnya, makanya dia sebenarnya tidak disebut anak kandung, tetapi ada dia di dalam rahim, benar, ya, sehingga Maria hamil. Cuma numpang lewat. Ya, iya, bisa dikatakan demikian. Oh. Jadi menurut Pak Ginting, ya, anaknya Bunda Maria itu, anak kandungnya Bunda Maria hanya daging dan darah. Rohnya bukan anak kandungnya, betul? Bukan. Tapi roh ini berasal dari kandungan Bunda Maria. Berada, bukan berasal, Pak. Masuk ke dalam rahim. Iya. Jadi bukan berasal, karena Tuhan itu berasal dari surga. Yesus berkata, itu berasal dari surga. Berasal dari surga, via rahim Bunda Maria. Iya. Oke, artinya Bunda Maria pernah mengandung Di dalam perutnya. di dalam perutnya dalam ada roh, rahimnya. ada Tuhan Anda. Ya. Ya, jadi Tuhan Anda pernah mampir di dalam rahim Bunda Maria 9 bulan. Iya. Ya itu. Kok dari susah amat? Itu pun Jelaskan saya. Jelas. daging dan darahnya, Bang. Jelas sudah. Saya jelasin ini. Oke. Berarti manusia juga kan ada ruh nih. Berarti Ya. roh ini yang di dalam manusia ini berarti Tuhan juga. Beda, Pak. Bukan setiap roh. Kalau roh manusia, Pak, nanti Bapak baca Zakaria 12 ayat 1. Oh, yang Menjawab menghidupkan aja ini adalah bagaimana konsep ketuhanan teman kita Kristen supaya Anda nggak Nah, betul membenturkan dengan banget yang gitu. lain gitu loh. Kita ini tidak mau saling menyatukan iman. Biarlah di luar sana yang menilai gitu loh. Nah, jadi kalau mengambil analogi jangan dibenturin, biarin aja apa adanya kan gitu. Setuju ya Pak Sanudin? Setuju, Bang Handi. Top. Ya mungkin saya bisa menjelaskan mungkin. Oke, silakan Pak. silakan. Ya. Jadi Balik lagi kepada kata Esa tadi ya. Ya, kalau masuk di dalam yang katanya Tuhan itu satu ya. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat ke-1 ya kan. Nah, pakai lampu. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Siapa yang suruh mengatakan adalah Ahad. Ahad adalah seorang nabi yang sujud kepada Allah, karena Ahad itu menghadap ke kanan, sujud menghadap kepada Allah. Jadi siapa? Ahad itu seorang manusia, nabi. Ya.
Ilmu yang dari mana lagi? Itu dari mana, Bang Sudah, Muhammad? saya jelaskan dulu. Sebentar dulu, saya bicara ngomong. Host, tolong. Ya. Ya. Saya ini sebelumnya Muslim ya, Bang Muhammad ya. 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 Dan saya juga pernah mondok ya, jadi jangan asal maksudnya. Sudah dulu, biarkan saya berbicara dulu. Oke. Ya, siap. Oke. Di dalam surat Al-Ikhlas, siapa yang suruh mengatakan, yaitu Ahad. Katakanlah, Ahad berkata, dialah Allah yang Maha Esa, ya kan? Ya. Karena Ahad itu mengalihkan topik Bandi. tidak Iya, menjelang dilepas pindah topik. Sudah, biar dari dulu. Jangan dulu. Jangan buat kacau rum dulu lah. Saya jelaskan, Mas. Apanya yang Tidak Anda terima maupun Anggap aja tidak, ini itu pertanyaan dari silahkan. Kristen. Ada di sini. Ya. Orang lagi enak. Kemudian yang di Hilang suaranya. bawah Hilang dilepas pindah topik kemana-mana. Yang dikejar itu anaknya Bunda Maria, kok bisa begitu gitu loh kemudian pertanyaan. di ayat keempat, ya kan? Siapa yang berkata, yaitu Allah, dan tidak seorang pun yang setara dengan Diskusi kayak gini dengan nggak dia. usah Siapa dia itu? jadi Ahad. penceramah, bukan medannya dia. Kalau jadi penceramah bukan medannya di sini gitu loh. udah Jelas ya? baca huruf hijaiyah. Ini saya berbicara ini di dalam kitab Taurat, ya. Kemudian Ahad disempurnakan menjadi Ahmad di kitab Injil surat Asyaf 616. Maka Ahad menjadilah Ahmad. Ya. Itu penjelasan dari mana itu? Penjelasan Al-Qur'an yang Pak menjelaskan. Muhammad. Ya, Di situ dalam surah Al-Ikhlas itu. Keterangan gitu. Dalam surah Al-Ikhlas itu menjelaskan bahwasanya di situ kan kul, katakanlah ya. Iya, siapa yang suruh mengatakan? Saya Dengar tanya dulu, kepada Anda. dengar saya bicara dulu. Di situ kan dikatakan kul ya, katakanlah mat, bahwasanya kul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu esa, satu ya kan. Kemana mana Pak, topiknya bukan di situ kita bahas ya. Enggak. Jangan pindah. Saya Jangan menjelaskan bikin topik baru deh. Itu Ya, mungkin saya itu menjelaskan topik ini. topik baru Topik kayaknya. karena Topik arti yang dari lain kalimat itu ya. Esa tadi Topik baru, gitu. topik baru. Enggak, Ya. saya menanggapi di Pak Muhammad ini karena penafsirannya daripada surah Al-Ikhlas Tidak itu penafsiran. tidak seperti Saya mengatakan itu, bukan penafsiran. Ya, saya ulang ya. Saya berkata ini bukan penafsiran, tapi saya berkata ini karena di saya juga dalam pernah ayat. belajar itu. Ya, di Udah Pak, dalam itu bukan ayat itu topiknya, nanti sendiri. next ya kita bahas itu ya. Oke, siap. Sekarang kita ganti topik Pak Handi, biar ini pertanyaan dari umat Kristen sekali, gimana? Ya, Jadi boleh, gini boleh. ya. Kalau begitu saya turun dulu ya, teman-teman. Aduh, jangan Pak, dulu Pak. Aduh, biar kita kan sudah puas tadi ditanya teman Muslim. Sekarang kita coba bertanya dulu, boleh nggak? Jadi kesimpulannya ya, sebelum Anda bertanya ya, saya karena ada Julius jemput saya mau makan ini dari tadi nunggu di parkiran. Kesimpulannya dari saya, bukan saya nggak mau ditanya bro, tapi waktu saya mepet sekali. Janganlah, inilah Pak Andi kan seperti itu, gitu. Saya mau keluar makan bro. Pergi. Saya kan Anda juga Makan bertanya pergi. kan tadi saya jawab. Sela-selanya kan ada saya jawab. Mana ada? Saya kan menjelaskan dari tadi. Nanti kalau mau saya buka, nanti kan sering saya buka loh. Silakan Kristen naik bertanya, silakan Kristen naik bertanya kan begitu. Di mana itu Pak Andi? Di mana? Sering Kemarin? tiap malam di ruang-ruang di roomnya blokir permanen Oh, sering baru itu. blokir. Oke. Memang kita kan sering jumpa di situ Pak Andi. Tiap malam saya buka di situ. Silakan Oh, iya. bertanya gitu ya.
Berapa jam Jadi, berapa? habis Isya lah, Berapa? jam Oh, 8 depan gitu. atas ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menurut Bro Ginting dan Pak Hasanuddin udah mengiyakan bahwa roh Yesus itu, teman-teman, kita juga harus memaklumi mereka. Kita nggak saling menjatuhkan bahwa roh Yesus itu berbeda dengan roh manusia pada umumnya. Menurut keyakinan mereka, roh Yesus itu adalah roh Bapa itu sendiri, bukan roh dari Bapa. Kalau kita ini roh dari Allah, kalau Yesus enggak, roh Bapa itu sendiri. Itu perbedaannya ya. Jadi nggak ada Roh kata Tuhan itu darinya. sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Ya. Bagus Ya, banget ini di dalam pernyataannya nih. ya, di dalam rahim Bunda Maria 9 bulan. Jadi anaknya Bunda Maria itu, nah ini belum dijelaskan tadi. Apakah anaknya Bunda Maria termasuk roh Tuhan itu sendiri? Karena Sudah pernah saya bilang tidak tadi Pak Andi. Aduh. kan lupa pernah ya. ada dalam rahim juga, Bro, dilahirkan juga. Iya, tapi dia bukan anak kandung karena nggak ada kandungan di dalamnya. Kandungan Maria kan nggak ada di dalam roh. Maria mengandung loh dari Roh Kudus, Bro. Hamil, saya bilang hamil. Makanya saya bahasa Indonesia harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi Hamil. salah lagi di Kok salah lagi? Kan saya terjemahan. bilang Maria hamil. Enggak, Ya. mengandung. Iya, itu bahasa Indonesia mengandung kenapa? Karena ada kandungannya di dalamnya. Kandungan apanya? Genetikanya ada, makanya disebut mengandung. Tetapi di dalam Logos tidak ada kandungan genetika Maria. Bahasa Indonesia, makanya saya bilang tadi bahasa Indonesia agak susah, harus hati-hati kita. Oke, makasih host. Saya turun dulu nih. Iya. Ya udahlah kalau Anda, jadi di sini ya saya baca ya pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan. Mengandung, Bro, dan melahirkan. Mengandung Coba apa? baca lu. Di mana? Mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Iya. Jadi mengandung Jadi dia. yang dinamai, jadi dia yang dikandung dan dilahirkannya itu ya, yang ada kandungannya ya, itu disebut juga Yesus. Iya. Itu loh. Tapi di dalam Yesus itu ada roh Tuhan. Logos yang juga namanya Yesus. Iya, roh Tuhan kan? Ya iyalah roh Tuhan Tuhan. Anda kan itu. Iya. Jadi Tuhan Anda pernah dikandung Tapi Bunda kalau Maria. bertanya lupa makan ya. Tapi kalau mau ditanya langsung mau pinggir Nah, makan. ini bentar lagi mau jalan. Jadi Tuhan Anda dari ini kesimpulannya. Pak Andi, begitu ditanya mau makan, tapi begitu bertanya lupa Bukan makan. nggak mau ditanya. Ini mau jalan. Iya, Saya itu mau tadi kesimpulan. buktinya. Saya mau Ah, kesimpulan gitu. saja. Tapi kesimpulan saya silakan diterjemah ya sendiri ya, bahwa Kesimpulan tapi bertanya. Ya udah Pak Andi makan dulu lah kalau nggak mau ditanya. enggak mau keluar. Ya udah ya, oke keluar Jadi lah. terakhir bahwa Silakan, Pak. di Lukas Silakan, Pak 1 Lukas 1 atau Lukas 2 sampai 20 itu Bunda Maria itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki diberi nama Yesus. Di dalam Yesus itu ada roh Tuhan itu sendiri yang dituhankan teman Kristen. Artinya Tuhan yang Anda tuhankan sekarang itu pernah berada dalam kandungan selama 9 bulan. Dalam Itu kata dan fakta. dalam rahim. Ya rahim itu kan Kandungan kandungan, lah. bro. Ada itu. Rahim kandung itu apa bedanya, Bang? Beda. Coba ya, gini Bedanya contoh- bagaimana? Contoh ya. Ya. Susu mengandung rasa manis. Aduh, susu mengandung rasa manis. Makanya saya bilang bahasa Aduh. Indonesia ini saya harus hati-hati Pak, karena belum begitu lengkap. Ya, makanya kenapa dia disebut kandungan? Karena yang di dalam rahimnya itu adalah kandungan dari genetikanya. Maka itu disebut Apa langsung kandungan. ojol apa enggak Pak Genting? Iya, itu kandungan dalam brojol rahim. lagi. Bedanya apa? Berarti Loh, kita iya nggak kan? ngerti bahasa Indonesia. 9 bulan kan Pak Giliran Genting? bertanya, Pak Handi nggak mau suruh makan. Tapi giliran mau ditanya, dia katanya mau makan. Kan ini masalahnya. Ya kalau begitu dihapuskan aja sudah apa namanya orang apa hamil itu dihapuskan aja, diganti mengandung. Dihapus. Orang hamil kan betul hamil. Terus hamil dan apa tadi? Enggak. Itu betul aja sudah. Mengandung, memang mengandung. Oke, mungkin teman-teman saya Mengandung lah. mohon pamit dulu ya, Ya, viewer juga yang di bawah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih Itu yang nomor 17 itu macam mana maksudnya tuh? Sekian dulu ya teman-teman, ini aku mau keluar, ada yang jemput saya, ada yang mau juga diomongin, ada yang mau dijemput, mau soan, pokoknya ada urusan deh penting banget buat kemaslahatan umat gitu ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Bukan saya nggak mau menjawab pertanyaannya, si Ginting sering gue jawab kok. Apa sih pertanyaan dia?
Jadi dia mau membedakan antara rahim dengan mengandung. Saya belum pernah mendengarkan, Bu mau kemana, mau periksa rahim nggak, mau periksa kandungan. Di dokter juga nggak ada spesial dokter spesial rahim, tapi spesial kandungan. Nah inilah kenapa dia menghilangkan kandungan, karena dia nggak mau dikatakan Tuhannya Ginting itu pernah dalam kandungan. Padahal sama aja, dalam rahim itu ya kandungan gitu. Karena nggak enak memang didengar Tuhan pernah dikandung gitu. Tapi belum pernah didengarkan teman-teman spesial rahim, dokter spesial rahim. Tapi yang kita dengar kan dokter spesial kandungan. Apa isi kandungan? Ya bayi itu, Yesus gitu ya dulu. Dalam diri Yesus ada daging dan darah. Rohnya Yesus itu itulah Tuhannya Bro Ginting. Pernah ada dalam kandungan. Jadi Tuhannya Bro Ginting ini pernah berada dalam rahim dikandung oleh Bunda Maria 9 bulan. Itulah yang disembah. Hidup di dunia bergabung atau bareng sama jasadnya Yesus. Persoalannya Bunda Maria tidak pernah menuhankan anaknya, roh anaknya. Nggak pernah, nggak ada ceritanya. Tapi oke lah, nanti kita bahas lagi. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa sehat. Jangan lupa berpikir sehat. Jangan lupa bersatu. Jangan lupa bekerja. Semangat terus. Sekali lagi kalau ada kata hilap, saya mohon maaf. Saya sudahi dulu, ini 1 jam. Terima kasih buat semuanya. Semalam nggak bisa live, internet gangguan. Alhamdulillah hari ini sudah benar kembali. Berkat doa-doa kerjasama buat teman-teman semua. Like, share, dan subscribe. Bagikan kemana-mana, biar jelas semuanya. Sekali lagi, mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan.